Halo semuanya, saya Wulanding Setwiori, mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah pengantar teknik informatika. Di sini saya akan membahas tentang teknologi web. Untuk poin-poinnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi web, lalu saya juga akan menjelaskan tentang elemen pendukung teknologi web dan proses pengaksesan teknologi web. Selanjutnya kita masuk pada poin yang pertama, yaitu apa itu teknologi web. Teknologi web adalah teknologi yang berhubungan dengan antarmuka untuk menjembatani server web dan klien mereka. Teknologi web mencakup bahasa markup, bahasa pemrograman, dan standar untuk mengidentifikasi dokumen serta tampilan. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu elemen pendukung teknologi web. Untuk elemen pendukung teknologi web ini yang pertama ada browser. Browser adalah juru bahasa web. Mereka meminta informasi dan ketika mereka menerimanya, mereka menunjukkan kepada kita di halaman dan format yang bisa kita lihat dan pahami. Beberapa contoh dari browser adalah seperti yang pertama ada Google Chrome, ada Safari, dan ada Firefox, juga ada Internet Explorer. Yang kedua ada HTML. HTML adalah bahasa markup. Ini menyediakan struktur situs web sehingga browser web tahu apa yang harus ditampilkan. Selanjutnya ada CSS. CSS adalah lembar gaya cascading. Desainer web CSS dapat mengubah warna, font, animasi, dan transisi di web. Mereka membuat web terlihat bagus. Selanjutnya yang keempat yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah cara untuk berkomunikasi dengan komputer dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Di sini adalah beberapa contoh dari bahasa pemrograman, seperti yang pertama ada JavaScript. JavaScript ini digunakan oleh semua browser web dan banyak kerangka kerja lainnya. Lalu ada CoffeeScript. CoffeeScript ini adalah semacam dialek JavaScript. Ini dipandang sebagai lebih sederhana dan lebih mudah di mata Anda sebagai pengembang, tetapi itu dikompilasi kembali ke JavaScript. Lalu ada Python. Python adalah bahasa yang digunakan oleh kerangka Django dan digunakan dalam banyak perhitungan matematis. Selanjutnya ada Ruby. Ruby ini digunakan oleh kerangka kerja Ruby on Rails. Selanjutnya ada PHP. PHP ini digunakan oleh WordPress. Lalu ada Go. Go adalah bahasa yang lebih baru yang dibuat untuk kecepatan. Lalu ada Objective-C, yang mana adalah bahasa pemrograman di belakang iOS yang dipimpin oleh Apple. Lalu ada Swift, yang merupakan bahasa pemrograman terbaru dari Apple. Selanjutnya ada Java yang digunakan oleh Android dan banyak aplikasi desktop. Berikutnya elemen pendukung teknologi web yaitu libraries. Libraries ini adalah pengelompokan cuplikan kode untuk mengaktifkan sejumlah besar fungsi tanpa harus menulis semuanya sendiri. Contoh dari libraries ini ada jQuery dan ada underscore. Selanjutnya yang keenam ada database. Database adalah basis data yang mana tempat semua data Anda disimpan. Ini seperti sekelompok lemari arsip dengan folder yang diisi dengan file. Contoh populer dari basis data ini adalah MongoDB, ada Redis, ada PostgreSQL, ada MySQL, ada Oracle, dan ada SQL Server. Yang ketujuh ada protokol. Protokol adalah instruksi standar untuk cara menyampaikan informasi bolak-balik antara komputer dan perangkat. Ini termasuk seperti HTTP, ada DDP, dan juga ada RST7. Selanjutnya yang kedelapan ada API. API adalah antarmuka pemrograman aplikasi. Itu dibuat oleh pengembang aplikasi untuk memungkinkan pengembang lain menggunakan beberapa fungsi aplikasi tanpa berbagi kode. Selanjutnya untuk pendukung elemen teknologi web ini ada data format. Data format adalah struktur bagaimana data disimpan. Beberapa contohnya adalah JSON, ada XML, dan juga ada CSV. Berikutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu proses pengaksesan dari teknologi web.
Proses pengaksesan suatu web yaitu klien melakukan permintaan suatu halaman web kepada server. Kemudian server akan mencari halaman yang diminta dan mengembalikannya dalam bentuk kode-kode HTML. Kode-kode HTML ini akan di-download oleh komputer klien dan kemudian akan diterjemahkan oleh browser menjadi suatu tampilan halaman web. Selanjutnya di sini adalah dua jenis scripting, yang mana yang pertama ada server-side scripting, yaitu pemrograman dari sisi server, maksudnya adalah membuat kode-kode program yang hanya dieksekusi di server menjadi bentuk tag-tag HTML untuk dikirim ke klien. Tag-tag inilah yang akan diterjemahkan oleh browser klien menjadi halaman web. Kode-kode program ini tidak akan kelihatan di klien. Contoh dari bahasa pemrograman dari sisi server yaitu seperti PHP, ASP, JSP, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada client-side scripting. Pemrograman web dari sisi klien maksudnya adalah membuat kode-kode program yang dieksekusi di klien, khususnya oleh browser. Kode-kode program ini bisa dilihat oleh klien. Contoh bahasa pemrograman dari sisi klien yaitu HTML, JavaScript, dan CSS. HTML adalah tag-tag yang diterjemahkan oleh browser untuk membentuk secara visual suatu halaman web. HTML sekarang dikembangkan menjadi Extensible Hypertext Markup Language, sebuah versi yang lebih matang dan stabil. XHTML datang bersama beberapa cara dan pemikiran yang baru mengenai tag dalam halaman web. Aturan-aturan dalam XHTML lebih ketat dibandingkan dengan HTML dari segi cara penulisan. XHTML dapat merupakan perpaduan antara HTML dan XML karena merupakan formulasi ulang HTML dalam bentuk XML. Demikian pembahasan saya tentang teknologi web. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.